Langit berwarna merah keemasan. Debu mengepul dari derap kuda-kuda Mesir. Di kejauhan, Nabi Musa dan Bani Israel berlari ke arah laut, sementara Fir'aun memimpin ribuan pasukannya dengan wajah penuh kemurkaan. Inilah puncak dari kesombongan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Dalam hidupnya, Fir'aun berulang kali menerima ayat dan tanda. Nabi Musa datang membawa mukjizat, namun Fir'aun hanya melihatnya sebagai ancaman kekuasaan. Ia pernah berkata dengan congkak, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Kesombongan itu bukan hanya ucapan, itu adalah dinding yang menutup hatinya dari cahaya. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, Fir'aun merasa harga dirinya diinjak. Ia mengumpulkan pasukan terbaiknya. Lentera-lentera menyala, pedang berkilat, dan suara terompet perang menggema di seluruh kota. Fir'aun berkata, "Kejar mereka." Perintah itu meluncur dari mulut seorang raja yang selama ini merasa tidak pernah kalah. Ia tidak tahu perjalanan itu akan menjadi perjalanan terakhirnya. Nabi Musa berdiri di tepi laut. Bani Israel ketakutan di depan laut luas, di belakang pasukan Fir'aun. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya. Dengan kuasa Allah, laut terbelah. Dua dinding air setinggi gunung berdiri kokoh di kanan dan kiri. Jalan kering membentang di tengahnya. Bani Israel bergegas masuk. Ketika Fir'aun melihat itu, hatinya tidak luluh. Ia hanya berkata, "Kejar mereka." Ia tidak sedang mencari kebenaran. Ia hanya mengejar kekuasaan yang sedang terlepas dari tangannya. Di tengah-tengah lautan, ketika Musa dan Bani Israel telah keluar, tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Tanah mulai basah, dinding air bergerak. Fir'aun mulai sadar, ada sesuatu di luar kendalinya. Air itu turun dengan kekuatan besar. Satu demi satu pasukannya tersapu arus. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fir'aun merasakan ketakutan yang tidak bisa ia kendalikan. Di saat tubuhnya terombang-ambing di antara ombak, ia berteriak, "Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surah Yunus ayat 90. Itu adalah kalimat yang mungkin ia dengar dari Musa berkali-kali. Kalimat yang dulu ia ejek. Kalimat yang hari itu menjadi nafas terakhirnya. Allah berfirman, "Sekarang baru kamu beriman? Padahal dulu kamu durhaka dan berbuat kerusakan." Quran Surah Yunus ayat 91. Iman yang lahir saat maut sudah di depan mata, bukan lagi iman, tapi keputusasaan. Fir'aun mencoba berenang, mencoba bertahan, mencoba meraih hidup, tapi ombak tidak mengenal belas kasihan. Laut menutup cerita panjang seorang tiran. Begitulah akhir orang yang menunda kebenaran, hingga kebenaran itu datang dalam bentuk azab. Taubat adalah pintu besar yang selalu terbuka, tapi hanya bagi mereka yang datang sebelum azab turun. Fir'aun tidak bertaubat. Yang ia lakukan hanyalah menyesal ketika nyawa sudah tidak bisa kembali. Kisah Fir'aun bukan sekadar kisah seorang raja zalim. Ia adalah cermin bagi manusia yang sering merasa punya kendali atas kehidupan. Karena pada akhirnya, saat nyawa terputus, yang tersisa hanyalah penyesalan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.